Selamat datang di Mata, Investigasi dan Peliputan. Media Adipati Nusantara .online. Kritis, cepat, tepat, dan akurat. Tapi saya harus datang ke sini karena untuk bisa menyatukan menyatukan langkah hati dan langkah bersama menghadapi situasi ini yang menurut saya sih sebenarnya tidak parah-parah amat, karena yang namanya pelarangan ibadah itu menurut pengalaman saya agak jauh lebih mudah dibandingkan urus izin gereja. Jadi persoalan kita itu ada dua, satu ibadah, yang kedua izin IMB atau PBG sekarang. Kalau IMB PBG itu rada susah karena dari tahap awal itu ada aja yang dikasih batu-batu kerikil mulai dari awal ya sampai sana. Tapi kalau urusan ibadah, pengalaman kami mengurus pelarangan ibadah di seluruh Indonesia ini lebih mudah. Yang penting pihak gerejanya berani lalu mengikuti arahan. Begitu, karena kita sudah tahu modus-modusnya seperti apa. Ini ada beberapa contoh. Kita bikin laporan polisi untuk menekan. Kalau nggak bisa kayak begini. Ini harus ya, kita jangan takut. Ini kita ini dijamin. Kita nggak boleh takut diintimidasi, kita nggak boleh dibujuk rayu, tetap ikut regulasi. Di dalam PBM, dari dalam regulasi manapun tidak ada pelarangan ibadah di rumah. Tidak ada. Jadi kalau saya bicara sebagai lawyer, saya setuju bahwa harus bikin pelaporan. Ya, betul. Siapa yang melaporkan? Yang tadi. Jadi bisa dari LSM, bisa dari beliau sendiri. Advokat dalam kasus pidana adalah penasihat hukum. Beda dengan perdata. Kalau gugatan perdata, prinsipil tidak bisa hadir, tidak masalah. Karena kami kuasa hukum kalau perdata. Tapi kalau terkait dengan pelanggaran pidana, berarti penasihat hukum. Jadi fungsi advokat adalah mendampingi. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Tapi yang memutuskan mau dilaporkan pidana atau tidak, kita kembalikan ke panitia niki. Ya. Kalau gereja, dari pihak gereja, saya sebagai staf ahli di Jawa Barat, ya kita siap mendampingi sampai tingkat manapun. Saudara-saudara. Karena kalau bicara lawyer, saya baru 3 minggu meninggalkan jabatan sebagai Ketua Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten. Dan memang kalau kita lihat situasi sekarang, karena gereja banyak sekali mengalami masalah, maka kami, saya bicara Pak Robi tadi, maka sebaiknya kita mencari lawyer Kristen. Kenapa mereka bisa? Seperti tadi kan, nah, kita nggak bisa. Jadi seakan lawyer Kristen itu hanya cari duit. Berarti saatnya ya mungkin saya akan berkoordinasi dengan kawan-kawan yang terbeban dengan pekerjaan Tuhan di Indonesia untuk harus berani tampil menegakkan keadilan. Nah, ini akan keadilan. Kalau terkait pembangunan gedung gereja, iya SKB 2 Menteri. Bisa bicara waktu kami mengurus gereja di Jawa Barat. Tetapi terkait ibadah tidak ada aturan mainnya. Tindakan apa yang akan diambil kan? Jadi itu dari kami, gereja kami hadir di sini dalam rangka mendukung dan mendampingi Pak Pendeta Niki sebagai bagian dari gembala 600-an gembala yang ada di Jawa Barat. Ya. Jadi itu sehingga masyarakat GPDI tidak melihat kok gereja sana hanya dibela oleh lawyer-lawyer yang bukan dari gereja, dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Mana GPDI? Jadi mohon maaf saya agak terlambat datang, tapi Pak Biro organisasi, Biro hubungan lembaga sudah hadir sampai malam. Karena pada saat peristiwa yang terjadi, saya tugas pelayanan di Manado. Dan baru kembali di malam minggu, karena hari Senin ini kita pertemuan.
Demikian dari saya, Pak Bendahara, tidak ada tambahan. Ya. Ketum BKSG LK Indonesia dari perwakilan DPD Jawa Barat dan juga dari Galarua. Saat ini menunjukkan waktu 13.20, sudah pas kita ke sana sekarang. Jadi di sana mungkin kita hanya tunggu 10 menit. Jadi teknisnya begini, di Kesbang Pol itu parkirnya sedikit, tetapi kalau memang nggak ada parkir di dalam, kita bisa parkir di depan, di pinggir jalan. Dapat berjalan dengan maksimal karena pertolongan dari Tuhan. Sertai kami dengan tanda heran, mujizat, kebenaran Tuhan, kuasa Roh Kudus sertai kami, sehingga akan tajam pembicaraan kami bersama dengan Tuhan. Ada kemenangan, ada kedahsyatan, ada mujizat. Karena Yesus dahsyat dan luar biasa. Kami berangkat memuliakan Tuhan. Kami tolak segala penolakan, kegagalan, iblis setan kuasa kegelapan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Ini adalah hidup kami. Tanda heran sertai kami. Roh Kudus bela kami. Tuhan dimuliakan. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bilang haleluya 3 kali. Haleluya. 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 Amin. Setelah beberapa waktu dari insiden pelarangan ibadah Natal yang terjadi di Perum Cipta Graha Permai, maka pada 16 Desember 2024 diadakan mediasi di kantor Kesbang Pol Bogor. Dalam mediasi ini hadir kuasa hukum dari Pendeta Niki Jeff Tawakari STH MTH, serta dari pemerintah setempat bahkan kepolisian dan dari militer, serta dari pihak Kesbang Pol juga ada beberapa organisasi yang tidak menyetujui adanya pelarangan ibadah tersebut. Dari pembicaraan banyak hal dijelaskan terkait mengapa ada pelarangan dan penutupan portal. Menurut pemerintah setempat dalam hal ini RT mengatakan tidak boleh ada gereja di Perum Cipta Graha. Namun ternyata tempat ibadah yang juga merupakan rumah doa itu sudah beraktivitas selama 17 tahun dan baru sekarang menjadi sorotan di RT tersebut. Dan insiden ini pun terjadi saat akan diadakan perayaan Natal di rumah ibadah Pendeta Niki Wakari, sehingga akses untuk masuk saat ada kebaktian ibadah ditutup portalnya, mengakibatkan banyak pertanyaan ke security kenapa portal ditutup karena ini kan ibadah. Dalam rapat mediasi ini sudah hadir semua, baik pemerintah setempat juga dari Kesbang Pol dan tentunya dari pihak Pendeta Niki Wakari. Pembicaraan pun berlangsung dengan semua hal-hal yang disampaikan, namun sangat disayangkan sampai selesai rapat mediasi tidak mendapatkan titik temu untuk hal tersebut dan akhirnya rapat pun ditutup tanpa ada solusi untuk rumah ibadah Pendeta Niki Wakari. Dan dalam hal ini menurut pihak Pendeta Niki Wakari terlihat tidak adanya toleransi umat beragama, padahal yang dilakukan adalah beribadah, bukan melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan harapan dari pihak Pendeta Niki Wakari akan terus melanjutkan perjuangan mereka terkait hal itu. Demikianlah pantauan media Adipati Nusantara. Saya Seska Kaligis melaporkan. Jangan lupa follow, like, subscribe, dan tinggalkan komen, serta bagikan untuk mendapatkan berita-berita terbaru dan menarik dari Mata.